A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwabal ilmi wanshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal barakatu minallah. Hadirin rahimakumullah, mamang-mamang santri al-mukarramun, para kiai, para ustadz, terutama mamang-mamang guru saya yang pada saat ini juga bisa hadir, Mamang Kiai Haji Soleh, Mamang Abdul Basit, Mamang Ustadz Hartoni, Mamang Ustadz Kamal, beserta mamang-mamang yang lain. Alhamdulillah, keberkahan pada saat ini kita dapat bersilaturahim dalam acara insyaallah mudzakarah, insyaallah bermanfaat, insyaallah barokah. Untuk itu pada kesempatan ini saya mengambil judulnya adalah upaya mencapai berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-mukarramun, mamang-mamang rahimakumullah. Alhamdulillah, pada saat yang tidak disangka-sangka, justru pada saat kondisi negara kita mendapatkan bencana dari sudut pandang pemerintah, bahwa ternyata ada keberkahan bagi santri alumni Pondok Pesantren Nurul Imdad dapat bersilaturahim. Maka ini luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini juga insya Allah menjadikan salah satu keberkahan dari guru kita.
Dan kita sangat berharap keberkahan dari guru kita, Mamaki Haji Ahmad Zaini Dahlan bin Wikar. Terlebih lagi untuk yang punya ide acara ini, Mang Yatno, bagaimana hadis, mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Bahwa barang siapa menunjukkan kebaikan kepada seseorang, jikalau orang lain itu melaksanakannya, falahu ajru mislu fa'ilihi. Maka bagi dia juga mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melaksanakan. Insya Allah. Barakallah bagi yang mengikuti mudzakarah ini. Alhamdulillah. Insya Allah barokah juga bagi Mang Yatno dan bagi kita sekalian. Kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita menjelang Ramadan, sangat menginginkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakatuh minallah. Untuk secara umum memang, sebagaimana ayat Al-Quran tadi, bahwa dalam suatu negara, dalam suatu bangsa, jikalau penduduk negerinya beriman dan bertakwa, maka Allah akan melimpahkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Namun demikian, khususnya menjelang bulan Ramadan ini, kita sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak bulan Rajab, sejak awal bulan Rajab. Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah ini. Jadi 2 bulan sebelum Ramadan Allah sudah mengajarkan kepada Rasulullah dan Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya kita memohon keberkahan kepada Allah karena kita akan menghadapi bulan yang agung, bulan Ramadan. Nah, untuk itu memang alhamdulillah terlebih lagi kita bisa mempelajari ilmu-ilmu Allah dengan mudzakarah ini, insya Allah keberkahannya ada melingkupi kita sekalian. Kemudian, keberkahan khusus bisa kita lihat pada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Rasulullah dalam suatu hadis menyampaikan langsung sebagai redaksional doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hadis tapi isinya doa dari Rasulullah untuk umatnya. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Insya Allah, alhamdulillah kita pada pagi hari ini, setiap pagi, ini sudah beberapa pagi kita melaksanakan aktivitas dan terus melaksanakan aktivitas insya Allah. Termasuk di dalam golongan yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terlebih lagi ada suatu hadis mengenai silaturahim. Man habba ayyab soto alaihi fi rizki wa ayyun sa'alahu fi asari fal yasil rohimah. Barang siapa menginginkan dilapangkan, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, fal yasil rohimah, maka sambunglah silaturahmi. Memang keberkahan itu tidak bisa langsung serta-merta diterima oleh akal pikiran. Dalam hadis silaturahim ini, orang yang silaturahim mendapatkan panjang umurnya dan kemudian dia dilapangkan rezekinya.
tentunya keberkahan harus diterima dengan keimanan. Kemudian mengenai makanan. Setiap kita makan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah kami terhadap apa-apa yang Engkau rizkikan kepada kami. Itu setiap kita makan. Selalu kita mohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis, wa ta'amul barakatu, al barakatu fi ta'am itu awaluhu wudu wa qablahu wudu. Jadi suatu makanan akan menjadi berkah ketika yang memakan makanannya itu sebelum makannya itu berwudu dan sesudah makannya juga berwudu. Nah, insya Allah, kalau kita berwudu sebelum makan, apa yang kita makan, kemudian selesai makan kita berwudu lagi. Berkah makanan tersebut. Kemudian sebenarnya kita sangat menginginkan keberkahan ala kulli halin. Setiap urusan kita, setiap tingkah laku kita, setiap pekerjaan kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita perhatikan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu mri'in dibalin la yabtau fihi bil hamdillah aqta'. Jadi setiap urusan, seluruh urusan yang besar dan urusan yang kecil, yang tidak dimulai dengan hamdallah, maka aqta' terputus dari rahmat Allah, terputus dari keberkahannya. Maka setiap pekerjaan, setiap tingkah laku, setiap ucapan, setiap perbuatan, aktivitas apapun, hendaknya kita mulai dengan hamdallah. Itu salah caranya. Salah satu caranya mendapat keberkahan. Kemudian kita lihat hadis Rasulullah yang mengenai seluruh aktivitas, insya Allah mendapatkan keberkahan. Kullu amrin dibalin layab tau fi bismillahirrahmanirrahim. Aku tahu sama. Yang tadi hamdallah, yang sekarang bismillahirrahmanirrahim. Bahwa seluruh urusan, seluruh pekerjaan, seluruh aktivitas yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, itu apa? Terputus dari rahmat Allah, terputus dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi mengenai seluruh aktivitas, kullu amrin dibalin la yabda'u fihi bihamdillah wa sholati alayya atau abtaru mamhukun min kulli berkati. Untuk ini, bahwa seluruh permasalahan, seluruh urusan, seluruh perbuatan, seluruh aktivitas yang tidak dimulai dengan hamdallah dan sholawat, aqta'. Di sini, di hadis Rasulnya dijelaskan, aqta' dilanjutkan abtaru mamhukun min kulli barokatin. Jadi, aqta' itu terputus dari yang berhak mendapatkan keberkahan. Innalillah. Jadi, jikalau kita beraktivitas tanpa dimulai dengan hamdalah dan sholawat, itu terputus dari keberkahan. Makanya hendaknya seluruh aktivitas rangkum dari 3 hadis ini. Jadi mulai dengan bismillah, hamdalah, dan bersolawat. Untuk itu, mari kita bersolawat dulu. Sebagai tanda kita kecintaan kepada Rasulullah. Dan ketika kita membaca solawat, kita akan mendapatkan rahmat Allah melalui solawat kepada Rasulullah.
Man sholla alaya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, demikian Rasulullah, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah bersalawat. Artinya Allah bersalawat itu kepada kita akan memberi rahmat. Kemudian 10. Jadi satu salawat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10. Kita bersalat dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah. Nanti untuk panjangnya di pesantren biasa kita Sarofal Anam panjangkannya. Kemudian ada sholawat yang enak untuk didengar. Sholawat burda. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Demikian kita bersolawat. Kita bersolawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapat keberkahan dari Allah melalui dengan wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian akan saya simpulkan bahwa ceramah saya ini mengambil judul upaya kita mengharap kepada Allah, memohon keberkahan kepada Allah untuk seluruh aktivitas kita. Jadi caranya, pertama, kita berdoa kepada Allah sebagaimana Allah ajarkan melalui Rasulullah. Untuk menghadap bulan Ramadan, kita diajarkan oleh Rasulullah berdoa sejak bulan Rajab. Kemudian kita laksanakan hadis Rasulullah bahwa untuk seluruh aktivitas kita hendaknya kita mulai dengan bismillah, hamdallah, dan sholawat. Dengan itu insya Allah seluruh aktivitas kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan memang hanya bisa diterima dengan keimanan, dan kalau keimanan kita bisa nyambung dengan keberkahan, insya Allah Allah akan berikan ketenangan dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Kemudian sebenarnya saya ada cerita sedikit kalau masih ada waktu. Mang Yatno, bagaimana masih ada waktu? Boleh, nanti Kalau memang ya. Nanti dipotong aja, Mang, kalau kepanjangan, nggak apa-apa. Iya. Jadi ini sedikit cerita mengenai kisah saya di pesantren. Pada waktu itu saya lulus, dan sebelumnya ini flashback aja bahwa di saat tahun terakhir saya kuliah itu kan di pesantren mendapat amanah dari Mama Kiai Haji Ahmad Yeni Dahlan untuk mengawasi santri-santri menghafal juz amma. Jadi setiap Ahad itu pagi-pagi saya mengawasi untuk hafalan juz amma, 1 juz amma. Kemudian siapa yang hafal akan setor seperti itu. Alhamdulillah itu dilaksanakan pada tahun terakhir di saat saya kuliah mau lulus. Kemudian yang saya mau sampaikan, setelah saya lulus, pas lulus, kemudian pada kondisi lulus itu kan sangat membutuhkan biaya segala macam, bagaimana kerja harus kemana di mana. Alhamdulillah pada saat itu ke jurusan ada salah satu perusahaan yang datang untuk mencari pegawai, mencari karyawan. Saya ikut tes. Ikut tes, kemudian pada saat tes itu hanya satu pertanyaan untuk saya. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di pesantren Nurul Imdad.
Coba kamu baca surat An-Naba. Ya gitu. Saya baca. Yang memang kita sudah hafal insya Allah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Stop. Kata dia stop. Sudah, kamu diterima. Udah demikian. Alhamdulillah ini merupakan keberkahan bagi saya itu. Memang ini ceritanya sederhana ya, tapi bagi saya itu luar biasa keberkahan dari Mama Kiai Ahmad Zaini Dahlan bin Wikarta. Subhanallah, alhamdulillah. Demikian itu aja Pak Mang Yatno dan Mama sekalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan, kekurangan, kehilapan, itu memang murni kesalahan dari saya. Dan jikalau memang itu ada kebaikan-kebaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.